Halo teman-teman, selamat datang kembali pada pelatihan kewirausahaan digital Pisang Crispy. Nah, pada sesi kali ini atau di pertemuan ke-9 ini, kita akan mempelajari tentang tahap evaluasi brand. Bagaimana penerimaan feedback dari customer dan inovasinya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah yang pertama, mengetahui hal apa saja yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas brand dan produk. Yang kedua, memahami bagaimana cara menanggapi customer dengan baik. Yang ketiga, memahami inovasi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan evaluasi. Yang pertama, kita membahas pengertian dari evaluasi suatu brand tersebut. Brand evaluation adalah mengukur nilai sebuah brand dengan menggunakan metrik terkait yang menentukan bagaimana brand tersebut mempengaruhi pengguna dan konsumen. Menurut Kotler, evaluasi brand adalah proses mengukur nilai dan kinerja sebuah merek melalui analisis berbagai indikator seperti citra merek, reputasi, kualitas produk, dan tingkat kepuasan konsumen. Evaluasi ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan posisi merek di pasar. Oke, selanjutnya apa saja sih yang perlu dievaluasi? Nah, yang perlu kita evaluasi itu yang pertama, kepuasan pelanggan itu merupakan kunci utama yang harus dipertahankan untuk meningkatkan basis pelanggan serta untuk mendapatkan penilaian positif. Yang kedua, pelanggan yang merasa puas dengan produk kita biasanya akan memungkinkan untuk mengorder kembali. Yang ketiga, dilihat dari kualitas produk atau layanan. Dalam hal ini penting untuk menilai bagaimana pelanggan menilai rasa, daya tahan, dan fungsi dari produk tersebut. Apakah produk itu memenuhi ekspektasi mereka atau bahkan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang respon terhadap umpan balik dari pelanggan. Dalam upaya meningkatkan kualitas brand, evaluasi terhadap respon umpan balik pelanggan memainkan peran penting. Respon ini tidak hanya menunjukkan seberapa serius sebuah perusahaan dalam memperhatikan pelanggannya, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang area yang membutuhkan perbaikan. Kecepatan saat merespon pelanggan, respon yang diberikan harus informatif dan solutif. Penting untuk menilai apakah jawaban itu benar-benar diberikan sesuai dengan hal apa yang terjadi atau benar-benar itu sudah menjawab untuk pertanyaan daripada pelanggan. Nah, tidak cukup hanya merespon, tindakan nyata untuk memperbaiki masalah yang diangkat oleh pelanggan juga sangat penting. Evaluasi harus mencakup nilai terhadap efektivitas tindakan yang diambil setelah menerima umpan balik. Pelanggan menghargai perhatian pribadi, respon yang personalisasi menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli dan memperhatikan detail setiap individu atau setiap pelanggan. Selanjutnya yang perlu dievaluasi itu ada evaluasi perluasan pasar dan evaluasi pembaruan produk. Yang pertama kita akan membahas mengenai perluasan pasar. Di mana dalam evaluasi perluasan pasar ini kita memahami terlebih dahulu karakteristik dari konsumen di pasar baru, termasuk usianya, pendapatan, dan perilaku dari setiap pembeli. Terus kita juga menilai kebutuhan spesifik konsumen di daerah yang baru untuk menyesuaikan penawaran produk, dan kita juga perlu memeriksa daya beli masyarakat di pasar baru untuk memastikan produk itu dapat diterima atau laku dijual. Selanjutnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama pesaing untuk menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya menentukan strategi penetapan harga, saluran distribusi yang paling efektif. Dan di sini ada juga evaluasi pembaruan dari produk, di mana kita mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei dan wawancara, serta menganalisis ulasan produk untuk memahami kelemahan dan kekurangan dari perspektif pelanggan. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan fungsi dan kualitas produk, mengikuti tren industri untuk memastikan produk itu tetap relevan dan menarik. Selanjutnya, kita juga harus merencanakan peluncuran produk yang efektif, termasuk penetapan waktu dan strategi dari pemasaran itu, memantau kinerja produk di setiap pasar setelah peluncuran dan melakukan penyesuaian.
Hal yang perlu dievaluasi itu dari segi biaya. Harga yang kompetitif dan persepsi nilai dari produk itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas brand. Pada saat evaluasi harus mempertimbangkan apakah pelanggan itu merasa harga yang mereka bayar itu sepadan dengan kualitas yang diterima atau biasa itu dikatakan sebagai worth it to buy. Apakah ada keluhan tentang harga yang terlalu tinggi untuk produk yang seperti ini atau seperti itu, atau bahkan mempertahankan harga pasarnya karena komentar itu udah sesuai dengan kualitas produk dan harga yang udah ditetapkan. Oke, selanjutnya itu yang perlu dievaluasi itu juga brand tersebut. Persepsi brand itu mencakup reputasi dan citra yang dibangun di mata pelanggan. Evaluasi ini melibatkan pemahaman bagaimana pelanggan melihat brand dan konteks pasar yang lebih luas. Apakah brand tersebut dianggap inovatif, kreatif, unik, atau dapat diandalkan. Identitas visual brand termasuk logo, warna, dan desain grafis adalah elemen yang pertama dilihat dan diingat oleh pelanggan. Apakah elemen-elemen itu konsisten dan relevan dengan target pasar? Apakah logo itu dapat mudah diingat atau mudah dikenali? Perlu diperhatikan pula konsistensi dalam penyampaian pesan dan pengalaman. Hal itu menjadi kunci utama dalam membangun brand yang kuat. Melibatkan penilaian apakah semua aspek brand itu disampaikan secara konsisten di semua titik kontak dengan pelanggan. Apakah pelanggan itu mendapatkan pengalaman yang serupa dengan dan sesuai dengan harapan.